Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu talabal ilmi isalata jalian namsi wan sairi juhali wa ikhya ad-dini wa ibqa al-islami bil ilmi wa daral akhirati wa ridallahi ta'ala wa syukran ala nikmatil aqli wa nikmatil sehatil badani fadlillahi ta'ala ila hadratina bil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa li bidzikri man khususan khasatan ila masma'adha kitab ahkamul janaiz Muhammad Ali Mursyidi bin Rahmat Ad-Damawi hajjamitana midhi wa masyikhina wa mu'alif kutub allati ta'lamna wa lamna sanlatana lahumul fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربي اغفر لي ولوالدي المؤمنين آمين. Mari kita teruskan pengajian kita hari ini, yaitu kitab Ahkamul Janaiz, yang mana hari ini yaitu halaman 34 halaman 34. Wa yusanu ja'lu sufu fihim salasatun fa'aksara. Sudah ketemu? Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahumullah ta'ala wa nafa'na bi'alami fid dharain amin. Wa yusanu lanten sunatake. Wa yusanu lanten sunatake apa ja'lu sufufihim. Apa ja'lu sufufihim dadake pira-pira barisane jamaah. Apa ja'lu sufufihim dadake pira-pira barisane jamaah tidak nedekne salasatan ing telu fa'aksara mongko luweh akeh li hadisin krana hadis sahahahu kang nyokake ing hadis sapa hakimu Imam Hakim rupane hadis man utai sapane man utai mayit iku salah nyolati alaihi ing atase man sapa salah satu sufufin telu pira-pira barisan ya faqad wajabat monggo teman-teman hasil ayah hasalat tegese hasil lau ketiman apa al-maghfiratu pengapurane Allah wa fi riwayatin iku kasebut indal mriwat suci faqad ghufira lahu utai dawu faqad ghufira mongko teman-teman den ngapura sapa lauman wa fi musliminan iku kasebut indem hadis Imam Muslim ma min muslimin yusalli alaihi ummatun minal muslimina
yabalughuna mi'atan kulluhum yashfa'una fihi ila syafa'u fihi. Utawi hadis mamin muslimin ila mamin muslimin ora ana utawi saking wong Islam. Mamin muslimin ora ana utawi saking wong Islam yusalli kang nyolati alaihi ing atase muslim sapa umatun umat minal muslimina saking pira-pira wong Islam yabalughuna kang tumeka sapa umat minal muslimin mi'atan ing 100 kulluhum utawi sekabehane umat iku yasmauna nyuwunake sapa sapa umat fihi ing dalem muslim iku ila syufi'u angin den trima syafaate sapa umat fihi ing dalam muslim wahuna lan ing dalam kono-kono bab wahuna lan ing dalam kono-kono bab fadilatu sofi utawi utamane barisan al awali kang awal wa fadilatu ghairihi lan utamani liyane sab awal wa fadilatu ghairihi lan utamane liyane sab awal iku sawaun padha bi khilafi baqiyatis sholawati kalan nulayani sekarine pira-pira salat kelawan nulayani sekarine pira-pira salat linasi krana mlanggeri ala katarate sufi ngantase akeh pira-pira barisan una endem kono-kono salat jenazah. Jadi ketika kita kaum muslimin mensolati jenazah, maka di situ disunahkan untuk menjadikan saf itu menjadi 3 barisan, atau lebih. Nah, itu semua berlandaskan dengan hadis yang mana hadis tersebut menurut Imam Hakim adalah derajatnya hadis sahih. Hadisnya yaitu berupa man sholla ali salah satu sufufin faqad wajabat. Barang siapa meninggal dunia, dia disolati oleh kaum muslimin sampai mencapai 3 barisan yang menyolati tadi, maka sungguh dia diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, wa fi riwayatin faqad ghufiralah. Di dalam hadis yang lain itu tidak memakai kata-kata faqad wajabat, tapi memakai faqad ghufiralah. Jadi di dalam hadis yang lain man sholla alaihi salasatun
salah satu suhufin faqad ghufirallah. Barang siapa meninggal dunia disolati oleh kaum muslimin sampai mencapai 3 barisan atau 3 shaf, maka sungguh dia diampuni dosanya oleh Allah. Nah, di dalam hadisnya Imam Muslim, di dalam kitab hadisnya Imam Muslim, di sana dicantumkan hadis yang berbunyi mamin muslimin yusalli ali ummatun minal muslimina yablughuna mi'ah kulluhum yasfa'una fi illa sufi'u fi. Tidak ada dari mayat seorang muslim yang mana di situ disolati sampai yang menyolat itu mencapai 100 orang, dan semuanya 100 orang itu memintakan syafaat untuk mayat, kecuali mayat itu Allah akan mensyafaatinya. Jadi intinya kalau ada orang muslim kok meninggal disolati oleh 100 orang, dan 100 orang ini memintakan syafaat untuk mayat tersebut, maka sungguh Allah akan mensyafaati mayat tersebut. Nah, di dalam masalah bab ini, di dalam masalah bab mensolati mayat ini, antara barisan yang pertama, antara barisan sholat jenazah yang pertama dan barisan sholat jenazah yang lain, mesti antara barisan sholat jenazah yang pertama dan dibanding dengan barisan sholat jenazah yang nomor 2, 3 dan seterusnya, ini masalah keutamaannya sama. Masalah keutamaannya sama. Jadi antara barisan ke-1, ke-2, ke-3 dan seterusnya itu sama-sama utama, sama-sama utama. Tidak ada yang melebihi salah satunya. Nah, berbeda dengan masalah barisan sholat fardu. Berbeda dengan barisan sholat jamaah, sholat fardu. Maka kalau di dalam masalah sholat fardu, jamaah sholat fardu, ini antara barisan pertama, kedua, ketiga kan ada perbedaan. Kalau di dalam sholat fardu, barisan yang utama adalah barisan yang paling depan, barisan yang paling dekat dengan imam, yang paling depan, dan arah kanannya imam. Nah, setelah itu baru barisan yang depan yang di arah kirinya imam. Nah, setelah itu baru barisan yang kedua mulai dari arah kanannya imam, kemudian arah kirinya imam, begitu seterusnya. Namun untuk masalah sholat jenazah, ini antara barisan ke-1, ke-2, ke-3 sama-sama utamanya. Tidak ada yang melebihi dari salah satunya. Karena apa? Karena tujuannya supaya lebih banyak orang yang mengikuti sholat jenazah tersebut. Jadi di dalam masalah ini tidak dibatasi dengan hitungan. Terus far'un utawi kono cabangan. Kala dawuh sapa musannaf. Kala dawuh sapa musannaf fil bahri indam kitab bahri. Jadi pengarang kitab Bahri ini mengatakan di dalam kitabnya, yaitu yang bernama kitab Bahri, yata'akadu dadi kuku apa istihbabus sholati sunates nyolati, apa istihbabus sholati sunate nyolati alaman ing atase wong
alaman ing ngatasé wong mata kang mati sapa man fi waqti fadilatin ing dalem wektu utama contone kayomi arafata kaya dene dina arafah kayomi arafata kaya dina arafah wal idi lan dina riyaya wa yaumil jum'ati lan dina Jumat wa haduri tafni lan nekani mendeman jadi ada cabangan beliau pengarang kitab Bahri mengatakan di dalam kitabnya bahwasanya sangat disunahkan untuk mensolati jenazahnya orang yang meninggal pada waktu-waktu yang utama. Sepertinya orang yang meninggal pada hari Arafah dan juga pada hari Riyaya Idul Adha ataupun Idul Fitri, dan juga orang yang meninggal dunia pada hari Jumat. Dan juga sangat disunahkan untuk menghantarkan ke pemakaman jenazah orang-orang yang meninggal dunia di hari-hari yang mulia tadi, di hari-hari yang utama tadi. Jadi sangat disunahkan. Kesunahnya tidak hanya sekedar sunah, tapi sangat disunahkan, sangat dianjurkan untuk melakukan sholat jenazah bagi orang yang meninggal di hari-hari yang utama itu tadi, di hari-hari atau di waktu-waktu yang utama tadi. Bahkan untuk menghantarkan jenazahnya ke kuburan pun sangat disunahkan. Wa idza suliya lan arikalane wis den salati. Wa idza suliya lan arikalane wis den salati sapa alaihi mayit pandara mongko teka sapa man wong lam yusolli kang durung nyolati sapa man sholat mongko salata sapa man alaihi ing atase mayit nadban kelawan sunah lianahu karena temustune Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku salat nyolati sapa kanjeng Nabi ala kubur jamaatin ing atase kuburane golongane sahabat wa maklumun lan iku wis kinawuran annahum utai temen setune jamaah iku inama dufinu ang mestine den pendem sapa jamaah batal salati indem sawise nyolati alaihim ing atase jamaah wataka ulan tumibo apa hadis salatu iki salat fadhon alih dadi perdu kal ula kaya dene salat kang pertama sawane iku padha uga akanat ana ta utawi ana
akanat anta utawi ana apa hadis salat iku qoblat dafni endem sadurunge mendem iku qoblat dafni endem sadurunge mendem amba dau utawa endem sause mendem ambak dau utawa endem sadurunge ambak dau utawa endem sause mendem payanwi mongko niata sapa man payanwi mongko niata sapa man biya kelawan hadis shalah niat al-fardhu ing fardu kama kaya katerangan fil majmu' indem kitab majmu' anil mutawali saking imam mutawali saking imam mutawali waya sabulan den ganjar sapa man sawabu ing ganjarane fardu Jadi ketika kita mendatangi jenazah, ketika kita itu takziah ke kematian saudara kita muslim, kok ketika datang ke situ ternyata jenazah itu sudah disolati. Maka bagaimana sikap kita? Maka sikap kita di situ kita dianjurkan untuk mensolati jenazah tersebut. Nah, hukumnya bagi kita untuk mensolati jenazah yang sudah disolatkan tadi adalah sunnah. Nah, ini berlandaskan dengan perilaku Nabi Muhammad SAW atau perbuatan Nabi Muhammad SAW, yang mana Nabi Muhammad SAW itu ketika menghadiri jenazah dari para sahabatnya, ternyata sampai di situ ternyata kok sudah dikubur, jenazah sahabatnya ini sudah dikubur, dan kita tahu bahwasanya jenazah itu kalau sudah dikubur berarti dia sudah disolati. Setiap jenazah kok dikubur itu sudah kita maklumi itu pasti sudah disolati. Nah, jadi Nabi Muhammad SAW itu pernah ketika takziah kepada para sahabatnya yang meninggal dunia, terus sampai di situ ternyata jenazah sudah dikuburkan, maka Nabi Muhammad SAW melakukan sholat jenazah sahabatnya tadi di atas kuburan. Maka dengan ini menjadi dalil bahwasanya ketika kita itu takziah ke orang yang meninggal dunia, yang mana yang meninggal dunia itu ada orang muslim, kok sampai di situ ternyata jenazah sudah disolati, kita pun sunnah untuk mensolatinya. Kenapa kok sunnah? Karena kewajiban mensolati sudah dilaksanakan oleh orang yang sudah mensolati tadi. Jadi seperti itu. Wa taqa'u hadhihi shalah fardhon kal ula. Jadi salat yang ini, salat jenazah yang ini itu menjadi fardu seperti hanya salat yang pertama. Jadi seperti salat yang pertama, baik itu pelaksanaannya sebelum jenazah dikebumikan ataupun setelahnya. Maka dengan sebab itu orang yang sholat jenazah setelah jenazah itu disolati, dia niatlah untuk melaksanakan kefarduan. Jadi ketika
kita datang ke situ kok ternyata jenazah sudah disolati, kita tetap sunnah mensolatinya. Namun ini nanti ketika kita mensolati itu hukumnya menjadi fardu. Maka ketika kita niatilah dengan melaksanakan kepeduan. Semisal apa? Semisal usolli ala hadzal maiti fardhu kifatin lillahi ta'ala. Semisal seperti itu. Seperti ini keterangan yang diterangkan oleh Imam Tawali di dalam kitab Majmu'. Dan orang nanti itu akan diberi pahala oleh Allah seperti hanya pahalanya melakukan kewajiban, seperti hanya melakukan sholat fardu jenazah tadi. Waman utai sapane wong, waman utai sapane wong iku waman utai sapane wong iku sholat wus sholat sapa man iku sholat sapa man ala mayitin ing atase mayit mungfaridan ale kang sholat ijen au fi jamaatin utawa ing dalem jamaah au fi jamaatin utawa ing dalem jamaah la itu mongko ora kena baleni sapa man layu itu mongko ora kena baleni sapa man ha ing shalah ai layu sanu tegese ora den sunatake lau ketuiman apa ing atiatua baleni salat ala sahihi miturut kol sahih alasane li ana janazata kan temustene jenazah liana janazata kan temustene jenazah iku layu tanafalu ora bisa den lakoni sunah apa biya jenazah wasaniatu utawi kaul kang kaping pindho iku takon tumiba apa saniyah naflan hale dadi sunnah. Jadi ketika ada orang sudah mensolati jenazah dengan sendiri, maksudnya mengfarid sendirian, atau dia tadi sudah mensolati jenazah dengan cara berjamaah bersama-sama dengan orang lain, maka bagi orang yang sudah mensolati jenazah tadi, baik secara sendirian atau berjamaah, dia tidak boleh mengulanginya lagi. Tidak boleh dia mengulangi sholat jenazah tadi. Mungkin dia menginginkan pahala banyak, akhirnya dia niat untuk mensolatinya kembali berulang-ulang, atau karena saking sayangnya kepada orang yang meninggal tadi, dia ketika orang yang meninggal tadi itu masih hidup, dia sangat sayang. Akhirnya ketika mati, dia mensolati jenazahnya. Nah, setelah mensolati jenazahnya, dia menginginkan untuk mensolatinya lagi. Maka yang seperti itu tidak diperbolehkan. Jadi di dalam masalah sholat jenazah itu tidak disunahkan untuk diulangi lagi. Ini menurut kaul yang sahih. Nah, karena apa? Karena sesungguhnya sholat jenazah itu tidak diberlakukan sunnah, untuk diulang. Ini kalau menurut kaul yang pertama. Namun kalau menurut kaul yang kedua,
bahasanya sholat jenazah itu disunahkan untuk apa? Di situ disunahkan apa? Diperlakukan sunnah. Menurut kaul yang kedua bahwasanya sholat jenazah itu juga diberlakukan sunnah, kesunahan. Berarti kalau menurut kaul yang kedua ini boleh untuk mengulang lagi sholat jenazah itu boleh. Nah, terusnya faslun utai kekono fasal suci. Faslun utai kekono fasal suci. Surutuha utai pira-pira syarate salat jenazah. Surutuha utai pira-pira syarate salat jenazah iku kasuruti salati kaya dene pira-pira syarate salat. Iku kasuruti salati kaya dene pira-pira syarate salat min satril aurati saking nutupi aurat. Min satril aurati saking nutupi aurat. Wastikbal kiblati lan amrih madhep kiblat. Wastikbal kiblati lan amrih madhep kiblat wa ghairi dzalika lan liyane mengkon-mengkono satrul aurat. Wa yazatulan den tambahake. Wa yazatulan den tambahake apa satun salah siji. Apa satun salah siji wawa otai sartun iku alayata kodama yen to ora majoni sapa man iku alayata kodama yen to ora majoni sapa man alal maiti ing atase mayit. Nah, sekarang membahas tentang beberapa syaratnya sholat jenazah. Perlu sampeyan ketahui bahwasanya syarat-syarat sholat jenazah itu seperti hanya syarat-syarat sholat biasanya itu. Di antaranya apa? Yaitu di dalam sholat biasa syaratnya harus menutup aurat, harus menghadap kiblat dan lain sebagainya. Nah, seperti itu juga syarat salat jenazah. Jadi di dalam salat jenazah itu juga disyaratkan orang yang mensolatinya menutup auratnya. Nah, masalah aurat ini antara laki-laki dan perempuan berbeda ya, berbeda. Kalau untuk laki-laki menutup auratnya itu yang dimaksud aurat yaitu anggota antara pusat sampai lutut. Ini harus ditutup ketika dia mengendaki sholat jenazah. Nah, untuk perempuan yaitu semua tubuhnya terkecuali yaitu wajah dan kedua telapak tangannya baik luar ataupun dalam. Nah, selain itu ketika kita menghendaki untuk mensolati jenazah itu disyaratkan untuk menghadap kiblat, Jadi ketika kita mengendaki mensolati jenazah, kita harus menghadap kiblat. Jadi masalah kiblat ini harus kita cari terlebih dulu. Karena apa? Kebiasaan masyarakat kan rumahnya tuh enggak menghadap kiblat. Ada kalanya yang menghadap ke selatan atau mungkin menghadap ke barat ataupun menghadap ke timur. Nah, ini perlu kita cari dulu arah kiblatnya. Setelah itu kita melaksanakan sholat jenazah tersebut. Jadi intinya antara syarat-syarat sholat jenazah dan syarat-syarat sholat biasanya tuh seperti hanya sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh
dan juga salat sunnah itu masalah syaratnya sama. Namun di dalam masalah salat jenazah ini syaratnya ditambah satu syarat lagi, apa? Yaitu syaratnya tidak boleh orang yang mensolati jenazah ini maju melebihi dari jenazahnya. Jadi jenazahnya di belakangnya itu tidak boleh. Jadi syaratnya jenazah itu harus di depannya orang yang mensolati tadi. Faslun utawi iku ana fasal suci. Faslun utawi iku ana fasal suci arkanuha utawi propro rukune salat jenazah. Arkanuha utawi propro rukune salat jenazah iku sab'atun pitu. Al awalu utawi kang awal. Iku aniyatun niat. Liqaulin nabi karena dawuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rupane dawuh innamal a'malu binniyati. Innamal a'malu mestine sae. Awas, innamal a'malu mestine utahe sae pira-pira ngamal. Innamal a'malu mestine utahe sae pira-pira ngamal iku binniyati den gantungake kelawan pira-pira niat. Iku binniyati den gantungake kelawan pira-pira niat. Wajib apa takyinu niati nertentokake niat. Walau ijmalan lan senajan kelawan gemblengan. Walaya jibulan ora wajib apa takyune niat. Tamsilan kelawan perinci-perinci. Fayakfi mongko cukup apa yakula ingin to ngucap sapa man usolli ala hadzal maiti ing pengucap usolli ala hadzal maiti. Usolli salat sapa ingsun ala hadzal maiti ing atase iki mayit. Awalan Zaidin utawa ing atase mayit Zaid. Awalan Zaidin utawa ing atase mayit Zaid. Awalaman utawa ing atase mayit wong. Sholat kang nyolati alaihi ing atase man sapa al imamu imam. Awanal mayiti utawa ing atase mayit al maujudi kang maujud fil mihrabi ing dalem pengimaman. Jadi rukunnya salat jenazah itu ada 7. Yang pertama yaitu niat. Nah, kenapa kok rukunnya salat jenazah itu niat? Yang nomor 1 karena ini berlandaskan dengan sabdanya Nabi Muhammad SAW yang mengatakan beliau bahasanya innamal a'malu itu biniyati. Sesungguhnya sahnya amal ini tergantung dengan niatnya. Maka dengan hadis ini para ulama menjadikan niat itu sebagai rukun dari salat jenazah. Dan di dalam masalah
niat ini wajib untuk mentakyin niat, wajib mentakyin niat walaupun dengan secara garis besarnya saja, dan tidak wajib mentakyin niat dengan secara perinci. Maka cukup bagi orang yang mensolati jenazah untuk mengatakan di dalam hatinya usolli ala hadzal mayyiti atau usolli ala Zaidin atau usolli ala man sholla alaihi al imam atau usolli ala mayyiti al mujudi fil mihrab. Jadi intinya di dalam masalah niat ini yang perlu kita lintaskan di dalam hati kita ketika kita niat itu ada 3. Pertama apa? Yaitu melintaskan maksud untuk melakukan sholat. Dengan apa? Dan bukti kita mengatakan usolli. Usolli artinya apa? Aku sholat. Ini wajib kita lintaskan maksud untuk melakukan sholat itu wajib kita lintaskan di dalam hati kita. Dan yang nomor 2 yang harus kita lintaskan di dalam hati kita yang berhubungan dengan niat, yaitu kita harus melintaskan nama sholat tersebut. Harus melintaskan nama sholat tersebut. Apa? Sholat jenazah. Makanya kita lintaskan dengan kata-kata yaitu ala hadzal mayyiti, Dan yang nomor 3 yang wajib kita lintaskan di dalam hati kita ketika kita niat yaitu menyebutkan kefarduannya. Jadi yang wajib kita lintaskan di dalam hati di dalam masalah niat jenazah itu ada 3 tadi, ya. Maksud untuk melakukan sholat nomor 1, buktinya usolli, ya, aku sholat. Kedua itu menyebutkan nama sholat, ya, ala hadzal mayyiti, sholat jenazah toh. Yang ketiga yaitu menyebutkan kepadanya. Jadi minimal umpama kita niat seperti ini, usolli ala hadzal mayyiti fardhon lillahi, fardhon gitu aja, itu sudah mencukupi. Nah, adapun menambah kifayah yang menjadi fardhu kifayati itu menambah kifayah hukumnya sunnah. Lillahi ta'ala juga sunnah. Seperti itu. Nah, jadi masalah niat ini tempatnya di hati. Namun untuk melafadzkan dengan lesan, melafadzkan niat dengan lesan ini hukumnya sunnah, dengan tujuannya apa? Untuk membantu hati supaya dia mau melafalkan niat tersebut. Ya, masalah niat ini memakai bahasa apapun terserah. Boleh kita melafalkan niat ini dengan bahasa Arab, boleh dengan bahasa Jawa juga boleh, dengan bahasa Indonesia boleh. Intinya terserah bahasanya, terserah kita. Nah, sekarang yang nomor 2, rukun sholat jenazah yang nomor 2. Nah, itu tadi masalah niat. Masalah niat, umpama kita niat usolli ala hadzal mayyiti fardhu kifatillahi ta'ala, yang mana artinya apa? Aku niat sholat jenazah untuk jenazah ini yang fardu karena Allah Ta'ala. Nah, niat seperti ini tadi bisa untuk jenazah yang disaksikan, mesti jenazah itu ada di depan kita, atau jenazah yang tidak disaksikan, maksudnya jenazah yang tidak di hadapan kita, sholat gaib. Jadi lafaz niat usolli ala hadzal mayyiti fardhu kifatillahi ta'ala bisa kita pakai untuk mensolati jenazah yang ada di depan kita ataupun jenazah yang tidak ada di depan kita. Semisal mungkin kita domisilinya di Blitar seperti ini, terus jenazahnya itu domisilinya di Surabaya, mungkin karena saudara kita atau mungkin guru-guru kita, itu kita boleh niat sholat gaib tadi dengan
usolli ala hadzal maiti fardhu kifayati lillahi ta'ala. Ya. Nah, sekarang terusnya yaitu rukun salat jenazah yang nomor 2. Afani utawi kang kaping pindho. Afani utawi kang kaping pindho iku arba'u takbiratin, papat pira-pira takbir. Iku arba'u takbiratin, papat pira-pira takbir ma takbiratil ikrami. Ma takbiratil ikrami satane takbiratul ikram. Ma takbiratul ikrami satane takbiratul ikram. Jadi rukun salat jenazah yang nomor 2 yaitu membaca 4 kali takbir. Membaca 4 kali takbir. Ini 4 kali takbir ini termasuk takbiratul ikram. Termasuk takbiratul ikram itu sudah dihitung 4 tadi. Bukan kok takbir 4 ini sendiri terus takbiratul ikram sendiri yang akhirnya menjadi 5 takbir, itu tidak. Akan tetapi 4 takbiran ini adalah juga sudah memasukkan takbiratul ihram. Nah, afalisu utawi kang kaping 3. Afalisu utawi kang kaping 3 iku alqiyamu ngadeg. Iku alqiyamu ngadeg ngalaqadiri ngatasé wong kang kuwasa. Al-Qadiri ngatasi wong kang kuwasa li annaha krana temesutune salat jenazah. Li anna krana temesutune salat jenazah iku fardhu kifayatin fardhu kifayah. Iku fardhu kifayatin fardhu kifayah. Wa juzulan menang. Wa juzulan menang apal julusu lungguh. Apal julusu lungguh lil ajisi kedhe wong kang apes. Li ajisi kedhi wong kang apes. Nah, rukun salat jenazah yang nomor 3 yaitu berdiri bagi yang mampu. Jadi ketika kita melakukan salat jenazah ini termasuk rukun. Berdiri itu termasuk rukun. Jadi kita harus berdiri. Nah, kenapa? Karena salat jenazah ini termasuk salat fardu. Salat fardu yang hukumnya adalah fardu kifayah. Makanya di situ diwajibkan untuk berdiri bagi yang mampu. Berbeda dengan salat sunnah, semisal salat taraweh atau salat tahajud, itu kan masalah berdirinya itu tidak wajib. Jadi walaupun mungkin kita ini dalam keadaan kondisi normal boleh melakukan salat taraweh dengan duduk. Namun antara pahala orang yang melakukan sholat sunnah dengan cara duduk dan dengan sholat sunnah dilakukan dengan cara berdiri, ini ada perbedaan di dalam masalah pahala. Umpama yang berdiri itu mendapatkan pahala 100%, yang duduk mendapatkan 50%. Dan diperbolehkan bagi orang yang memang tidak mampu untuk berdiri untuk melakukan sholat jenazah dengan cara duduk. Terusnya Arabi'atu ta kang kaping 4. Arabi'atu ta kang kaping 4 iku qiraatul Fatihati maca Fatihah. Iku qiraatul Fatihati maca Fatihah. Ya juzu wenang. Ya juzu wenang apa anta kunayen to ana apa Fatihah. Apa anta kunayen to ana apa Fatihah. Iku ba'da takbirati ing dalem sawise maca takbir. Iku ba'da takbirati ing dalem sawise maca takbir al-ula kang pertama. Al-ula kang pertama. Awit saniyati utawa takbir kang kaping pindho. Awit saniyati utawa takbir kang kaping pindho. Awit salisati utawa takbir kang kaping 4. Awit rabi'ati utawa takbir kang kaping awit salisati utawa takbir kang kaping 3 ya kan. Awit salisati utawa takbir kang kaping 3, awit rabi'ati utawa takbir kang kaping 4.
papat. Walatal zamulan ora wajib. Walatal zamulan ora wajib apa antakuna yen to ana. Apa antakuna yen to ana apa Fatihah iku ba'da takbiratil ula. Iku ba'da takbiratil ula endam sause takbir kang pertama. Ila fi suratani angin ing dalem contoh utawa rupa loro. Ila fi suratani angin ing dalem contoh utawa rupa loro. Jadi rukun sholat jenazah yang nomor 4 yaitu membaca surah Al-Fatihah. Nah, di dalam membaca surah Al-Fatihah ini boleh kita itu membacanya setelah takbir yang pertama, dan juga boleh kita membaca Fatihah ini setelah takbir yang kedua, atau takbir yang setelah takbir yang ketiga, atau setelah takbir yang keempat. Dan tidak diwajibkan untuk membaca surah Fatihah tersebut pada setelah takbir yang pertama. Jadi enggak wajib, maksudnya membaca Fatihah di takbir yang pertama itu enggak wajib. Jadi makanya tadi di atas diterangkan Fatihah itu boleh kita baca setelah takbir yang pertama, atau setelah takbir yang kedua, atau setelah takbir yang ketiga, atau setelah takbir yang keempat. Nah, makanya di sini dikatakan masalah membaca Fatihah setelah takbir yang pertama itu tidak harus. Nah, kecuali di dalam dua contoh ini, di dalam dua keadaan ini. Nomor satu apa, yaitu idza kana arikalane ono. Idza kana arikalane ono sapa makmum, sapa man ya. Idza kana arikalane ono sapa man iku masbukon makmum masbuk. Iku masbukon makmum masbuk. Fayaqra'u mongko maca sapa man. Fayaqra'u mongko maca sapa man Al-Fatihata ing surah Al-Fatihah. Wa jari lan lumaku sapa man. Wa jari lan lumaku sapa man ala tartibi nafsi ing atase runtutane awak dhewe ne man. Wujuban kelawan wajib. Wujuban kelawan wajib inda ziyadi indel mungki Imam Ziyad. Wanatpan lan kelawan sunnah inda Ibnu Qasimin indel mungki Ibnu Qasim. Nah, jadi dua contoh tadi yang mengharuskan kita itu membaca surah Al-Fatihah setelah takbir yang pertama ketika kita melakukan sholat jenazah, yaitu nomor satu, ketika kita itu mensolati jenazah kita termasuk makmum masbuk. Kita termasuk makmum masbuk. Makmum masbuk apa? Yaitu makmum yang datangnya itu akhir. Mungkin setelah imam takbir yang kedua baru kita datang, baru kita ikut jamaah. Ini berarti makmum masbuk. Nah, bagi makmum masbuk seperti ini, dia harus membaca Fatihah setelah takbir yang pertama. Setelah takbir yang pertama. Nah, setelah takbir yang pertama yang ia lakukan, takbir yang kedua, dia harus menertibkan urutan-urutan yang menjadi rukunnya sholat jenazah tadi. Semisal takbir pertama kan membaca Fatihah. Takbir yang kedua, setelah takbir yang kedua membaca salawat. Setelah takbir yang ketiga mendoakan mayit. Nah, itu harus urut, harus tertib. Ini hukumnya wajib, menertibkan itu hukumnya wajib menurut Imam Ziyad. Menurut Imam Ziyad. Nah, namun kalau menurut Ibnu Qasim, masalah menertibkan ini hukumnya sunnah. Nah, sekarang keadaan yang nomor 2 yang mewajibkan orang itu membaca Fatihah setelah takbir yang pertama, itu idza syara'a alikalani nandangi sapa man.
Idza sara'a rekalane nandang sapa man fiha ing dalem Fatihah. Fiha ing dalem Fatihah. Fajibu mongko wajib alaihi ing atase man apa ikmaluha nyempurnakake Fatihah. Nah, keadaan yang kedua yang mengharuskan ketika kita itu melakukan salat jenazah mengharuskan kita untuk membaca Fatihah setelah takbir yang pertama, yaitu ketika kita terlanjur membaca Fatihah. Mungkin setelah niat takbiratul ihram ya. Setelah itu kita langsung membaca Fatihah. Maka kalau seperti itu sudah terlanjur membaca Fatihah, kita harus membaca Fatihah setelah takbir yang pertama tadi. Jadi Fatihah yang terlanjur kita baca itu harus kita sempurnakan. Seperti itu. Misal ada orang itu mengendaki, aku nanti ketika mensolati jenazah ini Fatihahnya aku tempatkan di setelah takbir yang kedua. Nah, ternyata prakteknya setelah takbir yang pertama dia langsung membaca, mungkin karena lupa atau gimana langsung membaca Fatihah. Maka model seperti ini wajib baginya untuk menyempurnakan Fatihahnya di setelah takbir yang pertama. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan pengajian hari ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup majelis ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.